Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas B. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait dengan paper review yang kebetulan eh, review yang kami terima yaitu terkait dengan innovation ecosystem, yaitu lebih tepatnya pada conceptual review and a new definition. Pada kali ini kami di sini yaitu dari mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi dengan dosen pengampu oleh Dr. Insinyur Tatang Taufik serta Profesor Dr. Insinyur Triwijaya. Di mana kali ini paper review yang kita ambil yaitu dari Ove Greenstein serta Markus Holgersson yang dimana ini telah dipublikasikan pada tahun 2020. Dan kami, yaitu ada dua orang, saya sendiri adalah dari Panatari dengan RFP 603222140 dan rekan saya Pak Dani Effendi dengan RFP 603221109. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan terkait dengan hasil review berdasarkan kelompok kami sebagaimana pada paper terkait dengan innovation ecosystem. Selanjutnya, kita akan memasuki terkait dengan paper review kita, yaitu ini adalah dari anggota, yaitu anggota pada review kali ini, Pak Dani dan saya sendiri, Pak Kale. Saya akan berbicara terkait yang pertama, yaitu abstrak, di mana setelah kami melakukan di penelitian dan review terkait dengan paper ini menjelaskan terkait dengan peninjauan, yaitu terkait dengan definisi ekosistem inovasi, yang tentunya ini mengusulkan dari beberapa definisi yang lebih sistematis. Dan tentunya ini juga sudah ada penelitian sebelumnya yang melakukan terkait dengan ekosistem dan mereka saling berbagi konsep dan tentunya juga saling menyatukan terkait dengan relevansi dari konsep-konsep yang sudah ada. Dan ini pun sudah dimulai dari 15 tahunan terakhir yang menyebabkan adanya relevansi dan kekakuan konseptual. Sehingga dari sinilah kemudian dilakukan penelitian untuk menghasilkan dan mengidentifikasi terkait dengan fokus yang tidak seimbang pada komplementaris, kolaborasi, dan aktor yang didefinisi yang dapat diterima oleh beberapa kalangan. Nah, di antara usulan yang dimasukkan ini ada beberapa subtopik, di antaranya terkait dengan kompetisi, pengganti, dan artefak dalam konseptuasi, yaitu terkait dengan ekosistem inovasi yang akhirnya mengarah pada sebuah definisi, yaitu terkait dengan ekosistem inovasi. Nah, ekosistem inovasi di sini yaitu terkait dengan serangkaian aktor, aktivitas dan artefak yang berkembang, serta institusi dan hubungan termasuk hubungan pelengkap dan pengganti yang penting untuk kinerja inovasi dari sebuah aktor ataupun populasi aktor. Nah, di beberapa subelemen ini diambil dari mana? Yaitu diadop dari beberapa konseptual sebelumnya, serta beberapa kata-kata yang sering muncul di antara beberapa definisi lainnya. Dari kata-kata ini kemudian dirangkai menjadi sebuah ekosistem inovasi. Nah, pada penelitian ini juga kompatibel dengan konseptuasi terkait dengan sistem inovasi dan ekosistem alami, di mana yang akan dirumuskan oleh 3 contoh empiris pada mana, sebagaimana pada ekosistem inovasi. Selanjutnya, pada kegiatan ini kita akan membahas terkait dengan beberapa subtopik, di antaranya adalah introduction-nya, yaitu terkait dengan permasalahan konseptual di inovasi, terus juga konsep dari sistem inovasinya sendiri, sistem inovasi, serta ekosistem yang ada di sana, serta beberapa review terkait dengan definisi yang sudah dilakukan oleh beberapa pakar yang membahas terkait dengan inovasi ekosistem. Terus juga definisi baru terkait dengan inovasi ekosistem, serta beberapa komponen terkait dengan inovasi sistem dan dilanjutkan terkait dengan inovasi dalam seluruh telekomunikasi yang dimana nanti juga akan diberikan contoh-contoh terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan. Salah satunya mungkin adalah Apple Product Innovation, serta tentunya tidak lupa juga kita membahas terkait dengan empiris summary-nya dan conclusion terkait dengan discussion-nya. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu di introduction. Pada penelitian ini, yang pertama jadi headline-nya adalah konsep sistem inovasi ini terus mulai berkembang dan mengalami adopsi. Sebagaimana sudah pernah dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya, terus diadopsi lagi oleh penelitian selanjutnya, di mana mereka bersikukuh terkait dengan bagaimana mereka untuk memperbanyak ataupun mengklaim bahwasanya konsep mereka lah yang digunakan dan paling benar. Sebagaimana pada poin 2 yaitu di kajian inovasi,
konsep sistem inovasi telah banyak digunakan, di mana seringkali dengan kualifikasi yang berbeda seperti sistem inovasi nasional. Ini juga dikemukakan oleh seorang ilmuwan yaitu namanya Freeman pada 1987, serta mengalami perkembangan yaitu di penelitian Wurtvan pada 1992. Dan pada penelitian juga tadi sempat dibahas di abstrak bahwasanya 15 tahun terakhir ini terkait dengan konsep ekosistem inovasi ini juga terus mengalami yang namanya perkembangan dengan literatur yang pesat. Ini juga sempat diambil dari Gomez Art yaitu pada 2018 dengan fokus yang berbeda tentunya, baik dari segi konsepnya ataupun kebijakan institusional pada literatur inovasi. Yang poin keempat yang perlu digarisbawahi bahwasanya konsep ekosistem inovasi ini juga bukan hanya metafora, melainkan juga definisi persuasi bagaimana membujuk dan pada dasarnya diperebutkan konsepnya dan dengan menyerukan tinjauan konseptual dan analisis. Dan perebutan ini juga diklaim dari orang-orang yang membuat kebijakan terkait dengan konsep ekosistem inovasi. Poin kelima yang perlu di highlight juga terkait dengan penelitian ini bertujuan yaitu menganalisis terkait berbagai definisi inovasi yang diterima ekosistem dan konsep terkait dengan mengusulkan definisi yang sistematis dari ekosistem inovasi. Nah, pada proses definisi ini mensyaratkan hal tertentu yang dijadikan sebagai landasan untuk mengkonsep dari sebuah ekosistem inovasi. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan empiris dan atau teoritis berdasarkan ekosistem konsep. Yang kedua terkait dengan tepat, pelit, dan konsisten secara logis baik dari penawaran ataupun konsep yang mereka tawarkan. Yang ketiga terkait dengan memungkinkan untuk operasional, yaitu terkait memenuhi syarat, tipologi, dan penggunaan taksonomi. Dan yang terakhir yaitu secara sintaksis dan semantik kompatibel dengan konsep sistem inovasi dan ekosistemnya. Kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu terkait dengan konseptual dari sistemnya sendiri, inovasi serta inovasi sistem, dan tentunya juga ekosistem. Secara konsep, ketika kita bicara terkait dengan konsep sistem, maka di sini didefinisikan secara umum bahwa terdiri dari himpunan baik itu C ataupun himpunan R. Ini adalah pemisalan saja yang berhubungan di antaranya komponen-komponen tersebut, sehingga dianalisiskan bahwasanya sistem pada dasarnya untuk mengkarakteristik antara sistem C dan R untuk menjadi sebuah sistem terbuka yang dinamis. Nah, sistem inilah yang kemudian ditransportasikan menjadi input menjadi output melalui kegiatan yang dilakukan oleh beberapa agen ataupun aktor. Ini adalah salah satu konsep yang dinamakan sistem. Sementara konsep inovasi itu apa yang dimaksud dengan inovasi, yaitu terkait dengan memiliki sejarah konseptual yang panjang dengan banyak konotasi dan denotasi yang cair. Ini juga sempat dikemukakan oleh ilmuwan Godin pada tahun 2015, di mana klaimnya adalah inovasi hasil dari sebuah proses bertumbuh pada dua karakteristik yang menentukan tingkat kebaharuan perubahan dan tingkat kegunaan atau keberhasilan dalam penerapan sesuatu yang baru. Baru di sini konsepnya adalah baru bagi dunia, negara, perusahaan, ataupun institusi yang sebelumnya memang belum pernah ada. Nah, lantas untuk konsep selanjutnya bagaimana untuk konsep sistem inovasi, yaitu bisa dikonsepkan bahwasanya pendekatan sistem yang eksplisit baik untuk inovasi pertama kali diadopsi, jadi suatu hal yang sudah ada diadopsi untuk pembaharuan ataupun dikembangkan dalam ekonomi dengan sebuah literatur. Dengan tentunya ada beberapa konseptualisasi juga sistem inovasi nasional, sektoral, regional, dan perusahaan. Untuk lebih jelasnya terkait yang dimaksud nasional seperti apa, sektoral dan regional itu nanti akan saya sempat singgung di slide berikutnya. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan konsep ekosistem. Nah, yang konsep ekosistem ini adalah terkait dengan konsep berasal dari ilmu ekologi dan konsep aliran material dan energi. Ini juga sempat dikemukakan oleh Shao dan Alan itu pada tahun 2018. Mereka menjelaskan terkait dengan konsep mendaur ulang, yaitu terkait dengan aliran nutrisi di sepanjang jalur kehidupan subsistem yang tentunya terorganisasi ke dalam peran dan berorientasi pada sebuah proses. Jadi kalau ekosistem itu mereka ada saling keterkaitan antara satu dengan lainnya untuk membuat sebuah satu sistem. Secara konsep adalah keempat itu memiliki salah satu perbedaan dan tentunya juga saling berkesinambungan di antara semuanya. Kita beralih ke proses selanjutnya yaitu terkait dengan review atau received definition on innovation ecosystem, di mana juga beberapa orang yang menguapkan terkait dengan beberapa definisinya, yaitu dalam konsep, yaitu konsep ekosistem inovasi ini berbeda dengan substasional dari sejarah konsepnya, yaitu sistem inovasi.
di mana ekosistem inovasi ini didefinisikan sebagai pengaturan kolaboratif melalui dari mana perusahaan menggabungkan penawaran individu mereka menjadi koheren, solusi yang dihadapi oleh pelanggan. Ini juga dikembangkan oleh Adnan pada tahun 2006. Secara general, yaitu secara analisis, didefinisikan dengan mengidentifikasi, yaitu 7 perbedaan tema. Nah, 7 perbedaan tema ini didefinisikan sebagai ekosistem inovasi. Dan dari 21 komponen aktor ini, yaitu orang yang mengungkapkan secara komponen, maka ditemukan ada beberapa hal yang memang mempunyai kesamaan. Di antaranya adalah artefak ataupun dikatakan produk teknologi, mereka semua menyebutkan adanya produk teknologi. Komponen yang kedua yang sering muncul, yaitu dari 21 itu ada 16 definisi yang mereka menyatakan sama, itu terkait dengan kolaboratif dan pelengkap. Sementara komponen ketiga, yaitu dari sekitar 21, hanya 7 menyatakan kesamaannya, itu terkait dengan masalah koevolusi. Dan juga ada 15 definisi ini menyatakan terkait dengan bagaimana itu aktivitas. Dari situlah yang kemudian dijadikan satu dari beberapa elemen indikator, yaitu terkait dengan ekosistem inovasi ini sering memberikan penekanan pada kolaborasi, pelengkapan, dan aktor. 3 komponen inilah yang kemudian diambil dari beberapa subkomponen dari orang lain. Serta ekosistem inovasi ini diidentifikasi pentingnya tidak hanya kolaborasi, tapi juga aktor yang bersaing. Dan ini juga dikemukakan oleh Robert Ed pada tahun 2009. Nah, secara perbedaan konsep, yaitu terkait dengan inovasi sistem tadi sempat saya singgung, yaitu terkait inovasi sistem itu bisa didefinisikan sebagai sebuah faktor penting baik itu sosial, ekonomi, organisasi, lembaga, dan sebagainya, yang tentunya poin highlight-nya di sini adalah mempengaruhi perkembangan. Jadi poinnya adalah mempengaruhi perkembangan, baik itu difusi dan serta penggunaan inovatif. Sedangkan kalau National Innovation System, maka ini lebih menitikkan pada semua bagian, baik itu secara aspek struktur ekonomi, tatanan kelembagaan, ataupun hal yang pembelajaran yang mencarikan atau penjelajahan, baik itu secara sistem produksi, pemasaran, dan sebagainya. Yang tentunya ini mengatur terkait dengan pembelajaran yang berlangsung. Bedanya dengan regional, kalau regional itu lebih tepatnya kepada kelembagaan yang mendukung inovasi, dan produksinya disebut produksi daerah, jadi lebih di bawahnya lagi. Begitu juga di sektoral. Kalau di sektoral di bawahnya lagi regional, yaitu di kelompok sistem perusahaan, di mana mereka mengembangkan produk-produk yang benar berada di instansi tersebut ataupun interaksi sesama kerjanya saja. Nah, sementara untuk corporate innovation systemnya, yaitu bisa dikatakan oleh beberapa subaktor, bisa dikatakan sekumpulan aktor, aktivitas, sumber daya, institusi, ataupun kelembagaan yang mereka melakukan sebuah kerja inovasi yang bareng. Ini juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai kayak Litbang, LIPI, dan sebagainya, itu sebagai corporate innovation system secara badan menaunginya. Gitu. Itu adalah terkait dengan definition of innovation system. Berikutnya terkait dengan New Division of Innovation Ecosystem, ini akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Dani. Untuk itu, Pak Dani, saya persilakan, Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Galih. Untuk selanjutnya adalah definisi baru terkait ekosistem inovasi. Eh, nah, evolusi dari sebuah ekosistem inovasi ini adalah tadi sudah dijelaskan dari sekumpulan aktor, aktivitas, dan artefak, dan bahkan institusi dan yang berkaitan dengan institusi tersebut, termasuk hubungan yang komplement dan hubungan substitusi. Nah, poin penting dari performa inovasi sendiri itu adalah uh, aktor ya. Tadi kan selain kolaborasi, itu juga poin utama adalah aktor atau populasi dari aktor tersebut. Nah, ini saya berikan contoh dari sebuah ekosistem. Kalau terkait biological ekosistem ya, itu kan ada pohon yang dimana dia menyerap energi dari matahari atau dan dari karbon dioksida, dan pohon tersebut atau daun ya berkaitan dengan hewan, itu ada kelinci, dan dia sebagai rantai makanan ke tahap selanjutnya. Nah, inovasi sendiri ini gimana sih untuk bisa jadi satu ekosistem yang saling keterkaitan, ya, contohnya misalnya di satu institusi. Nah, dari situ peran atau aktornya di sana bisa ditentukan siapa nih untuk yang akan menjadi poin penting di inovasi yang telah dibuat ya. Ada artefaknya itu apa yang akan dibuat, terus
fasilitasnya seperti apa. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut di poin-poin selanjutnya. Bisa dibantu next, Pak Gali. Nah, untuk eh, komponen penting dari ekosistem inovasi itu adalah aktor, lalu aktivitasnya, koevolusi, lalu berkolaborasi, dan menciptakan sebuah artefak untuk berkompetisi yang berhubungan dengan institusi dan balik lagi kembali kepada aktor. Next, ini contoh contoh yang ada di paper yang kami baca, inovasi pada kaset video atau VCR ya. Di sini ada GVC dan Sony. Eh, Fakta yang kita temukan itu adalah kenapa sih GVC makin ke sini di dalam perkembangannya dia kalah dengan kaset yang diproduksi oleh Sony. Ini faktanya adalah ada 3 poin. Ya, VHS itu harganya lebih ekonomis. Ya, VHS ini dari Sony ya. VHS durasi perekamannya juga lebih panjang, mudah diproduksi, dan untuk beberapa lisensinya ya untuk home produksi itu dia lebih murah. Di paper ini dibahas kenapa JVC belum bisa melakukan inovasi, belum bisa atau tidak bisa melakukan inovasi atau karena apa ya untuk berkompetisi gitu. Sedangkan dia adalah penemu pertama untuk kaset video VCR ini ya, produksi pertama gitu. Nah, ternyata untuk holdernya dia merasa yang bisa memberikan sebuah inovasi pada kaset video ya. Sedangkan di Sony sendiri untuk stakeholdernya dia merasa butuh untuk membuat satu inovasi dengan mengkolaborasikan dari beberapa eh, para profesional untuk membuat inovasi pada kaset video ya sehingga dia lebih efisien dan lebih ekonomis gitu. Jadi lebih berkembang juga sehingga pada akhirnya JVC pun membeli lisensi dari VHS juga karena yang emang dia lebih inovatif. Untuk contoh selanjutnya, nah ini inovasi pada telekomunikasi seluler yang dimana di tahun-tahun 2000-an itu eh, telekomunikasi yang pertama keluar sinyal itu adalah 1G ya terus berkembang nih 2G, 3G bahkan nggak sampai dalam waktu 5 tahun itu perkembangannya sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan di masa tersebut ya. Nah, ini persaingan dalam standar sebuah produk agar mampu bersaing di setiap generasinya. Maka setiap kelompok tersebut di dalam generasi itu akan berkolaborasi untuk dapat mencapai apa yang bisa dibuat ya untuk berkompetisi di pasar ya yang mungkin dapat dicapai melalui harga dalam bersaing dan inovasi tersebut setiap generasinya mencoba untuk mengembangkan sebuah produk yang mampu untuk memenuhi kebutuhan di masa itu dan di masa mendatang. Jadi di sini aktor ini berperan penting eh, untuk membuat eh, inovasi-inovasi dalam bersaing ya. Next, Pak Gali. Nah, Apple produk inovasi. Kita tahu untuk handphone yang paling populer ya di tahun 2000-an juga handphone yang saya pakai pun juga yang pertama Nokia. Kita taunya semua handphone adalah Nokia ya. Apapun itu pasti kita membelinya Nokia. Nah, dan di paper ini juga menjelaskan ya aktor utama dalam ekosistem telekomunikasi seluler ini itu adalah Nokia. Tapi di tahun-tahun ke belakang ini, kenapa Nokia tidak mampu bersaing? Padahal dia aktor utama dalam ekosistem tersebut. Ketidakmampuan untuk eh, membuat inovasi atau tidak mampu menjalankan sebuah sistem dalam inovasi tersebut ya agar bisa bersaing di generasi-generasi selanjutnya yang membuat Nokia ini uh, mulai redup gitu. Sedangkan Apple dia
mampu mampu untuk mengambil alih semua ekosistem dari telekomunikasi seluler, ya, yang dimana kita tahu uh, ya cukup bersaing juga dengan Samsung. Mungkin ada satu kelebihan juga di Apple ini, dia mampu untuk menyeimbangkan antara kolaborasi dan kompetisi. Dia mampu untuk menarik pihak-pihak eksternal untuk berkolaborasi uh, dalam membangun sistem yang dibuat oleh Apple ini, ya, semua produk-produk yang bisa menunjang untuk produk Apple ini berkompetisi di ekosistem telekomunikasi seluler, dia juga nggak akan ragu untuk mengambil mengambil langkah tersebut, ya. Nah, inilah dari contoh Apple ini juga aktor utama, ya, yang mampu menyeimbangkan kolaborasi dan kompetisi, ya, itu akan bisa atau mampu bersaing, ya, untuk di generasi selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, summary-nya adalah dari ketiga contoh kasus di atas, ya, karakteristik penentu dari ekosistem inovasi sendiri adalah hubungan dari kompetisi di berbagai tingkatan, ya, baik dari sistem artefak ataupun aktor, dan hubungan kerjasama yang menjadi satu kooperasi dalam kasus ini. Dalam ketiga kasus ini mampu membuat ekosistem inovasi yang dapat diusulkan dan diterapkan secara umum. Ya, contohnya adalah di tempat kerja saya kebetulan perusahaan outsourcing, yang dimana untuk pengembangan perusahaan dan pengembangan pekerjanya atau karyawannya adalah ketika pekerja tersebut akan diasesmen untuk menjadi pekerja tetap, pekerja wajib untuk mengusulkan satu inovasi. Ya, gunanya adalah salah satunya agar perusahaan tersebut juga mampu untuk bersaing dengan kompetitornya di generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Itu salah satu contoh kecil, ya. Nah, walaupun dalam beberapa komponen tersebut ada kurang inovasi, ya, namun seiring berkembangnya zaman juga teknologi digital dapat masuk lebih luas lagi ke dalam dunia industri. Ekosistem inovasi juga akan meningkatkan suatu nilai sesuai dengan relevansi dari inovasi yang dan bersifat dan sifatnya teknologi tersebut terintegrasi dengan baik dan generik. Next, Pak Gali. Nah, untuk konklusinya ada inovasi dapat menciptakan nilai satu nilai yang baru bagi semua gitu. Jadi inovasi itu satu nilai yang bagus untuk kita juga, sebagai manusia juga wajib untuk membuat satu inovasi untuk mengembangkan diri kita maupun untuk mengembangkan lingkungan kita gitu, ya. Dan harapannya diciptakan inovasi adalah berguna buat beberapa pelaku atau kembali ke diri juga. Dan akan tetapi inovasi jika tidak mampu diimbangi dengan melihat atau mengevaluasi dari inovasi tersebut juga mampu menghancurkan sebuah nilai dan berbahaya bagi beberapa nilai dan berbahaya bagi beberapa pelaku juga. Nah, untuk sintesis ini menunjukkan betapa industri berkembang dengan memperhatikan ekosistemnya itu seperti apa gitu, ya. Apakah sesuai dengan komponen-komponen yang dijabarkan yang ada di paper ini. Nah, fokus pada paper ini adalah hubungan komplementer atau kooperatif dan hubungan substitusi atau kompetitif pada sistem aktor dan sistem artefak. Nah, penyeimbangan nilai-nilai yang dinamis ini dalam menciptakan suatu nilai bisa menggunakan pie chart yang diantaranya ada pelengkap. Mungkin, ya, teman-teman membuat pie chart, terus membuat batasan-batasan pelengkapnya apa, pesaing yang berkolaborasi seperti apa, dan konsumennya berapa, persentasenya berapa, serta membagi atau membuat batasan-batasannya. Nah, membatasi efek dari ekosistem ini, membuat batasan dari efek ekosistem ini, eh, ekosistem substitusi juga dan pesaing yang terancam oleh kerusakan nilai adalah satu kunci untuk membangun dan menjalankan sebuah ekosistem inovasi yang baik, ya. Jadi, membuat suatu batasan
kolaborasinya sampai di mana, kompetisinya seperti apa, subpetisinya seperti apa, itu adalah satu kunci untuk membangun untuk menjalankan ekosistem inovasi yang baik. Nah, untuk penilaian eh, atau pendapat kami ya terkait kelebihan dan kelemahan untuk paper review kali ini, yang pertama kelebihannya adalah hubungan topik dengan ruang lingkup dan kebijakan jurnal itu menurut kami sangat relevan dengan topik manajemen teknologi. Paper memberikan penjelasan terkait pentingnya dan perbedaannya apa dari masing-masing ilmu yang berkaitan. Dua, otentik dan kreativitas penelitian. Yang pertama adalah makalah ini memberikan ulasan yang sangat komprehensif tentang konsep ekosistem inovasi tersebut seperti apa dengan dan pemilihan metodologi. Nah, untuk pemilihan metodologi dalam tinjauan pustaka terkait definisi dan konsep sangat bagus, kemampuan penulis dalam mengkomunikasikan topik secara efektif. Ya, pembahasan yang sangat detail, runtut, dan sistematis juga mudah dicerna ya. Nah, makalah ini juga telah banyak dikutip pada beberapa makalah dengan total 212 kutipan. Untuk ketiga, penerapan. Konsep ekosistem inovasi yang dijelaskan pada makalah ini sangat mudah bisa untuk diterapkan pada semua pelaku bisnis. Nah, next, kali kelemahannya apa sih? Untuk kelemahan menurut kami kekurangan dan sarannya adalah perbandingan statement konsep pada paper tidak menjelaskan secara detail terkait aplikasi penerapannya itu seperti apa, baik secara konsep ya konsep keilmuan yang sudah ada ataupun keilmuan yang dilakukan pengembangan dan adopsinya. Yang kedua, perbedaan konsep tidak memberikan analogi yang rinci pada aplikasi di dunia industri dari masing-masing keilmuan yang diadopsi. Yang ketiga, perlu adanya penambahan kiat-kiat dalam pembatasan efek ekosistem inovasi substitusi dalam membangun ekosistem yang baik guna memberikan pembelajaran serta ilmu dalam penerapan adopsi ekosistem inovasi. Oke, cukup sekian kita rasa ya Pak Gali dari kelompok kami terkait paper review-nya. Ah, jika nanti ada yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman ah, memberikan pertanyaan karena paper ini akan diupload di YouTube-nya Pak Prof. Tatang. Jadi teman-teman bisa bantu like, subscribe, ya dan juga komen jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Dani. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin telah meluangkan waktu untuk menonton. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Dan kami sangat menerima saran dan baiknya dan ditunggu komen positifnya ya. Itu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah, Pak. Sudah.